Nah, jadi bacaan kita hari ini dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai ayat yang 13. Kita baca semua ayat atau? Jadi ini tuh kisahnya tentang Samuel yang disuruh Tuhan buat memberkati seseorang untuk menjadi raja, menggantikan Daud, menggantikan Saul. Oh, menggantikan Saul maksudnya, ya. Terus apa yang terjadi? Kayaknya si bangsa Israel itu menghendaki raja baru kan, setelah Saul. Lalu di cerita ayat 1 sampai berapa nih? Sampai 5, Samuel pergi ke tempatnya Isai. Lalu pada waktu dia bertemu dengan Isai, apa yang terjadi? Kita baca ayat 6 aja ya. Oke, silakan Kak Alex baca ayat 6. Nah, jadi ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Oke, jadi tapi Tuhan berfirman kepada Samuel tuh di ayat 7, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Nah, ini perawakan tinggi, paras, ini tuh khas banget sama Saul. Tapi Tuhan telah menolaknya. Kenapa ditolak? Nanti kita bahas. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke. Lalu setelah itu si Isai bapaknya memanggil anak-anaknya rupanya. Ini jagoan-jagoannya nih. Iya, ada. Kalau Saul perang mereka maju. Oh, ini yang gagah perkasa semua ya. Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Isai juga menyuruh anaknya yang lain, Syama, lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah mereka memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lalu disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Gagah nggak ya? Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak. Ini tuh peralatan wajib ketika kita mau mengurapi orang. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang bukan hanya sekedar baca, tapi tahu pesannya. Haleluya. Nah, Kak Alex, hari ini kita nih bahas tentang Daud yang dipilih Tuhan ya. Padahal kalau bicara tentang perawakan, kelihatannya ada kontras nih antara kakak-kakaknya yang gagah perkasa dengan Daud yang kemerah-merahan, gitu ya. Jadi ini bicara penampilan lahiriah rupanya. Kakaknya kelihatan lebih layak menurut Isai, ayahnya. Dan dibandingkan dengan Daud, siapa Daud gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan remaja kita nih masa kini, apa sih pelajarannya buat remaja ya? Yang menjadi latar belakang ini juga menarik, Kak. Oke, gimana tuh? Di sini itu kan ada konsep di mana seseorang yang ideal itu seperti ini. Di luar itu tidak ideal. Yang ideal tuh seperti Saul, badannya besar, tinggi, bahunya lebar. Dulu, kenapa sampai akhirnya dipilih Saul, dipilih Daud? Bangsa Israel itu sebetulnya nggak punya raja. Dalam pemahaman mereka itu teokrasi tuh. Kalau demokrasi kan pemimpin negara itu siapa? Presiden. Kalau teokrasi pemimpin negaranya itu, pemimpin bangsanya itu tuh Tuhan. Dalam perjalanannya Samuel ini tuh jadi nabi atau hakim-hakim saat itu. Dia udah makin tua. Sampai akhirnya masyarakat bilang, Samuel, lu kan udah tua, pilih dong raja buat kami. Kalau lu mati gimana? Samuel ini sebetulnya punya anak, tapi anaknya juga nggak layak. Kenapa? Soalnya dia dijadiin hakim, tapi dia memutarbalikkan keadilan, mengambil laba, segalanya deh. Sampai akhirnya Samuel mikir, waduh Tuhan gimana nih? Masyarakat minta raja nih. Tuhan bilang, yaudah kabulin aja. Akhirnya Tuhan menuntun Samuel, singkat cerita nih, ketemu sama seseorang yang badannya bagus, tinggi, elok, ideal.
dari seluruh bangsa Israel. Dipilihlah si Saul, secara fisik mantep, kompetensi mantep. Tapi dalam perjalanannya Saul jatuh. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan perintah Allah. Secara fisik ideal, kompetensi ideal, tapi hatinya menyimpang dari Allah. Nah, yang sekarang nih Daud, secara fisik kemerah-merahan, anak bungsu, kakak-kakaknya pergi berperang, dia cuma bawain bekal biasanya buat kakak-kakaknya. Secara fisik nggak layak, secara kompetensi juga masih diragukan karena paling muda. Tapi dia ternyata yang dipilih Tuhan. Tapi sebetulnya dia kuat juga loh. Kenapa emang? Karena dia jagain domba. Kan dia harus hadapi banyak musuh, singa-singa gitu ya. Tapi kelihatannya menurut kakak-kakaknya tetap dia kalah dibandingkan dengan kakak-kakaknya gagah perkasa itu gitu ya. Bahkan bapaknya pun tidak merekomendasikan dia. Oke. Karena standar bapak Anak bungsu soalnya. Iya. Sekarang tuh Kak, kita juga kadang punya standar mana yang ideal, mana yang tidak ideal. Iya, betul. Kalau orang kuliah di luar negeri dianggap lebih baik daripada yang kuliahnya biasa-biasa aja atau bahkan cuma lulus SMA. Oh iya benar. Itu saya pernah dengar anak-anak internasional tuh merasa bahwa dengan bahasa Inggris gitu ya. Saya pernah ngajar sekolah minggu satu kali, tanya sama anak sekolah minggu, kenapa kamu nggak ngomong sama teman-teman kamu yang lain, nggak main sama yang lain? Dia jawab simple aja, they don't speak English katanya. Wah, sekarang nih anak-anak membuat strata sosial sendiri di masyarakat rupanya. Nah ini gimana nih menurut Kak Alex? Ya kita kadang mengkotak-kotakan, menentukan mana yang lebih baik dibandingkan yang lain hanya berdasarkan prestasi, berdasarkan kondisi saat itu. Padahal kita kemudian jadi tidak menghargai dia sebagaimana manusia seadanya. Iya, iya. Contohnya paling gampang nih, kalau misalkan kita ngelihat orang turun dari mobil bagus, kita akan lebih respect dibandingkan sama tukang buah yang ada di depan. Iya, itu iya. Cilaka tuh begitu tuh. Tapi memang gimana ya? Aku memang melihat banyak harga diri anak-anak remaja itu memang ditentukan dari jamnya seperti apa, sepatunya seperti apa, mereknya apa gitu ya. Itu lumrah sih, lumrah. Jadi bukan kita berarti nggak boleh kayak gitu dong gitu ya. Tapi apa ya pelajarannya ya? Bahwa apakah itu yang paling penting untuk menggapai sebuah kebahagiaan di masa remaja gitu ya? Gimana tuh? Alex mungkin yang umur-umur deket dengan remaja. Iya, dulu kan udah tante-tante. Iya, tante-tante mesti tanya dong sama anak muda. Cilakanya nih, yang begitu itu bikin kita mudah jatuh pada comparing antara diri kita sama orang lain. Oke, aku bikin poin dulu. Yang pertama berarti seringkali kita memberikan standar kepada kebahagiaan kita hanya bergantung prestasi dan apa yang dilihat. Lahiriah, merek barang kita, teman-teman, harta, geng kita, jumlah followers di sosmed gitu ya. Jadi kebahagiaan dianggap bergantung pada prestasi dan sesuatu yang lahiriah. Yang kedua tadi menarik nih, tentang comparing ya. Bagaimana kita membandingkan, gimana tuh? Kadang ketika kita punya standar ideal, kita jatuh pada comparing. Nah padahal when comparison begins, contentment ends. Maksudnya ketika kita mulai memperbandingkan hidup kita dengan orang lain, rasa syukur tuh hilang. Oke, terjemahin dulu nih bahasa Inggris soalnya. Iya. Jadi waktu kita mulai membandingkan, maka kepuasan itu akan berakhir gitu ya. Jadi kadang begitu. Kadang gitu ya. Misalnya nih, kita awalnya udah seneng nih dapat diajak liburan ke Bali sama orang tua. Wah seneng dong. Seneng. Terus ngelihat orang ke Jepang. Begitu di Bali kita lihat di sosmed IG teman kita ada di Jepang. Waduh mas, kok cuma di Bali sih? Iya, nggak seru, malu-maluin gitu ya. Lokal. Padahal tadinya pas ke Bali seneng. Begitu di compare, jadi Iya, sama kayak Daud dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Wah, nggak level deh nih gitu ya. Nah, kita seringkali juga berpikir kebahagiaan kita kalau kita lebih hebat dari yang kita bandingkan dengan remaja lain atau orang tua lain. Bahkan orang tua tuh bisa jadi pembanding loh Kak. Aku lihat beberapa remaja tuh kayak ngelihat, oh orang tuanya seperti ini, kayaknya gaya ya punya mama atau papa seperti ini gitu ya. Jadi membandingkan tidak menjadi standar kebahagiaan kita. Iya. Lalu kalau begitu apa sih yang bikin kita bahagia? Ini kan temanya Tuhan melihat hati. Nah gimana tuh mengkaitkan antara
Tuhan yang melihat hati, Daud yang dipilih, yang kemerah-merahan, dan remaja kita masa kini. Agak lari dari skrip ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kan kita bisa menghubungkan gimana caranya supaya kita nggak comparison atau compare dengan orang lain. Gimana supaya kita nggak yang lahiriah aja. Nah, gimana sekarang caranya supaya remaja menyadari bahwa hidup bahagia mereka tidak bergantung pada semua yang ada di luar sana. Nah, ini kita masuk ke pengalaman pribadi buat Kak Alex. Gimana tuh rasanya menjadi orang Kristen, remaja Kristen beberapa tahun yang lalu gitu kan? Gimana rasanya merasa diterima seseorang atau Tuhan? Dilihatnya karena penampilan fisik gitu ya, banyak nge-gym. atau karena apa diterima orang? Ada nggak punya pengalaman diterima orang apa adanya? Bukan karena fisiknya, bukan karena dibandingkan. Gimana tuh? Nah, kadang kan kita juga terjebak tuh sama ngebandingin, terus merasa diri lebih rendah. Terus akhirnya jadi nggak pede ketemu orang yang dianggap lebih baik secara sosial dari masyarakat sekitar. Terus kita akhirnya ngerasa, aduh diri nggak layak nih. Dulu juga pernah kayak begitu, Kak. Aku kan dulu sekolah di Penabur. Nah, ketika di Penabur itu, di Sukabumi nih, orang-orang, anak-anak, teman-teman sekelas itu kalau datang itu pasti diantar supir. Wow, naik mobil, keren. atau bahkan ada yang bawa mobil sendiri. Nah, aku naik angkot. Anak dokter naik angkotnya ya. Kalau yang lain tuh ke sekolah ada yang dianterin bekal. Terus sama supirnya. Nah, aku ke sekolah tuh bawa bekal sendiri. Isinya juga Indomie. Jadi kalau bentuk Tupperware-nya kotak tuh, pas siang makan tuh Indominya tuh udah nggak bisa digulung. Waduh. Tancep, soalnya udah kering. Garing. Begitu tuh. Awalnya ngerasa inferior. Aduh. Rendah diri. Dibandingkan dengan yang lain, semua keren, naik mobil ya. Kalau ngobrol ngumpul-ngumpul bicaranya modif mobil. Oke. Aku naik angkot, apa yang modif kan? Ngerasa begitu. Tapi dalam perjalanannya tuh Tuhan memproses sampai akhirnya kita bisa menerima diri, mengolah hati, bisa menempatkan diri, puas dengan apa yang Tuhan kasih, penuh ungkapan syukur. Aduh, perjalanannya panjang tuh. Satu aja, apa yang bisa dibagikan ke teman-teman remaja? Kenapa bisa switch seperti itu? Nah, dulu sampai akhirnya tuh perubahan itu terjadi ketika di komunitas gereja, Kak. Aku kan nggak bisa nyanyi, main musik nggak bisa. Itu bikin makin inferior lagi tuh. Gimana mau pelayanan nih? Di sekolah merasa diri rendah, di gereja merasa nggak punya kompetensi. Sampai akhirnya teman-teman pelayanan di gereja itu bilang, Lex, ayo kamu harus pelayanan nih. Gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa main musik. Udah, kalau itu lu bisa belajar. Pelayanan tuh banyak, ada macam-macam. Yang penting lu tanya dulu hati lu betulan mau melayani atau enggak. Jangan sampai lu ketika mau melayani hanya buat pelarian atau hanya untuk show off. Lu renungin, pulang, minggu depan kita ngobrol lagi. Wow. Kata kakak pendampingnya gitu. Gue mikir-mikir tuh, apa yang bisa gue lakuin ya? Sampai akhirnya minggu depan kami ketemu, gue bilang, Kak, gue gak bisa nyanyi, gue gak bisa main musik, gue gak bisa ngomong di depan. Gue jadi tukang slide aja, operator slide, ganti-ganti kalau next. Nah itu gue bisa tuh. Oke, gak apa-apa, lu pelayanan. Sejak itu, komunitas gereja itu bisa menerima. Kompetensi gak ada, kemampuan gak ada, tapi mereka melihat gimana gue mau belajar. Mau belajar dan bantu-bantu. Mau belajar dari ringan tangan. Hal-hal yang kecil. Diajarin kapan harus mencet next, sampai akhirnya bisa. Di situ kakak pendamping gue selalu bilang, Lex, dalam dunia ini kompetensi penting, tapi itu bukan yang terpenting. Kemampuan lu itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting gimana hati lu. Apakah lu sungguh-sungguh, apakah lu tulus, kalau betul-betul mau melayani atau enggak. Itu yang Tuhan lihat. Wow. Kakak pendamping lo. Berarti kakak pendamping lo sudah melihat seperti yang Tuhan lihat. Dia melihat hati lo, ingin melayani, ingin
menjadi berarti, dan itu yang dilihat dia didorong sama dia oleh sehingga seorang Alex remaja itu bisa diterima apa adanya, bukan karena apa yang dia bisa tapi apa yang dia mau gitu ya. Wow, keren punya kakak pembimbing. Gue ya masa remaja ya, masa kapan tuh ya, masa remaja gue juga tidak terlalu baik masa remaja. Nggak tahu teman-teman mengalaminya juga apa enggak. Masa dibully, ngalami dibully, nggak perlu sebut nama produk lah di mana ya pembulian terjadi. Yang penting pokoknya terjadi pembulian, dibedakan, dibandingkan, ditekan, wah pokoknya semua yang buruk itu dialami gitu ya. Sampai pada satu kali itu pernah ada pemilihan ketua kelas. Jadi guru kelas gue itu milih ada 4 calon, salah satunya gue. Nah, ironisnya nggak ada yang pilih gue satu kelas, cuman temen sebelah gue, lu bayangin. Dan orang mulai ribut kayak jangan memilih diri sendiri ya, soalnya kan suaranya cuma satu, dipikirnya gue yang ngambil gitu kan, suara yang kasih. Oke, di situ gue belajarnya begini, oh ternyata biarpun semua orang nggak suka sama gue gitu ya, nggak pro ke gue, nggak milih gue, tapi yang penting persahabatan, Lex. Jadi sahabat gue itu gue inget kita bersahabat sejak kelas 6 SD. Kita bersahabat kelas SMP, SMA, dia selalu ada bersama gue. Dia nggak peduli gue marah-marah. Gue kalau biasalah apa tuh orang istilahnya tuh masa-masa tiap bulan cewek gitu kan ya, ngalamin emosi yang tinggi gitu ya. Dia ada bersama gue. Jadi dia nggak marah, nggak ngambek. Kemanapun gue mau pergi, dia tadinya bukan Kristen, tapi karena dia bersahabat sama gue, akhirnya dia mau ikut ke gereja gitu kan. Gue marah-marah nggak apa-apa, dia cuma bilang, lu kok marah sih sekarang gitu kan, padahal kan gue nggak kenapa-napa gitu. Wah pokoknya dia sabar banget gitu ya. Nah kami akhirnya punya sahabat bukan hanya dia, tapi ada beberapa orang lah gitu ya. Sampai hari ini nih, udah sampai emak-emak segini, kita masih bersahabat. Sampai anak-anak kita remaja gitu, kita masih bersahabat. Dan kita bersahabat nggak mentingin apa yang kita punya mobil apa enggak gitu, mau naik angkot atau taksi, pokoknya kita pergi bareng gitu ya. Dan persahabatan itulah yang membuat gue tahu bahwa oh ternyata ada toh sebuah komunitas yang menerima gue apa adanya, bukan karena apa yang di luar gue, tapi karena hati, karena kita sama-sama menjadi satu sahabat yang solid, yang saling memperhatikan, sakit rame-rame, patah hati bersama gitu, terus curhat-curhat tentang calon suami bersama, bahkan sekarang curhat tentang suami bersama dan anak-anak bersama. Jadi masih ada loh Lex ternyata gitu. Jadi aku mau bilang sama teman-teman remaja, masih ada loh di zaman ini ketika orang melihat dengan lahiriah kita, tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirim hatinya sama seperti Tuhan. Tadi kakak pembimbingnya Kak Alex, sahabat-sahabat saya juga menjadi orang-orang yang menjadi cara Tuhan melihat kita dengan hati. Dan kayaknya Tuhan juga pengen kita untuk berlaku seperti itu. Itu akhirnya pesannya ya. Jadi bagaimana kita merasa diterima Tuhan dengan hati, Tuhan melihat hati kita, dan kita juga menerima teman-teman kita dengan hati. Itu sih aku kira renungan yang paling perlu kita hayati selama masa-masa kita social distancing. Jadi kita renungkan siapa di antara sahabat-sahabat kita yang sekalipun kita nggak bertemu satu dengan yang lain, tapi kita saling peduli. Mungkin ada di antara kita yang temennya, mamahnya, papahnya, siapapun itu sakit juga, lagi nggak menentu. Nah di situ kita melihat hati, bisa peduli, bisa menunjukkan keprihatinan kita, bahkan kita mendoakan supaya hati bangsa ini Tuhan sentuh, hati bangsa ini boleh melihat bahwa Tuhan melihat mereka, peduli pada mereka. Ada tambahan lagi? Udah ya, cukup. Udah kebanyakan ya. Ya, kita mau akhiri renungan ini dengan kita berdoa ya Kak. Kita berdoa untuk apa aja nih ya? Yang pertama kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan penyebaran penyakit ini yang begitu memprihatinkan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ada lagi tambahan? Udah. Gereja. Kita doa buat gereja kita. Gereja kita juga. Gereja kita juga bisa jadi berkat. Dan gereja lain juga. Yep. Ya, mari kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang setia, yang melihat kami bukan dengan secara lahiriah, tetapi Engkau yang hadir melihat hati kami yang paling dalam. Berikanlah sahabat kepada setiap kami, supaya kami tahu bahwa Tuhan hadir melalui para sahabat yang baik. Berikanlah kakak-kakak pendamping yang begitu perhatian kepada kami, dan melihat hati kami lebih daripada penampilan kami. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan ada. Bukan hanya Tuhan ada di dalam persekutuan kami di gereja, bahkan kami juga berdoa Tuhan ada di sekolah kami, di tempat kami bergaul hampir setiap hari lebih daripada 8 jam. Kami berdoa juga berikan hati-Mu ya Bapa kepada orang-orang di rumah kami. Sehingga orang tua kami pun boleh melihat kami dengan hati. Mereka tidak membandingkan satu dengan yang lain antar anak mereka. Mereka tidak menilai kami berdasarkan prestasi kami dan piala yang kami dapatkan. Tetapi mereka melihat bahwa kami adalah anak-anak yang sungguh butuh dicintai, dihargai, didorong, bahkan diberikan semangat untuk boleh maju dan menjadi diri kami sendiri. Kami berdoa ya Bapa, biarlah gereja-Mu juga boleh mendukung para orang tua untuk juga menghargai anak-anak mereka dengan kacamata Tuhan. Sebagaimana Tuhan memilih Daud, biarlah Tuhan juga boleh memilih dan memberkati setiap orang tua dengan kacamata seperti Tuhan. Sehingga setiap remaja, kaum muda di gereja kami, bahkan dimanapun yang berdoa bersama kami boleh merasakan bahwa orang tua mereka sungguh peduli dan melihat hati mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami dan gereja-gereja lain tentunya, supaya dalam menghadapi isu penyebaran virus COVID-19 ini diberikan kebijaksanaan. Ada berbagai ibadah, persekutuan, rapat, komunitas, perkunjungan yang terhenti. Kami percaya bahwa itu tidak menghalangi kami untuk peduli dan berbagi, untuk menyentuh hati dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Kami tahu tidak mudah memerintah sebuah bangsa yang sedang gundah dan penuh dengan ketegangan. Itu sebabnya kami mohon Tuhan, jagailah pemimpin negara kami, supaya dia menjadi pemimpin yang bijaksana, dengan berbagai sumber informasi, orang-orang yang menjadi penasehat di antara sekitar pemerintahan kami, bisa menjadi cara Tuhan mensejahterakan rakyat, mensejahterakan bangsa kami. Kami berdoa biarlah ini segera berlalu ya Tuhan. Tapi kalaupun ini belum berlalu, kami berdoa biarlah hari-hari kami, minggu-minggu kami, bahkan bulan kami menjadi bulan yang istimewa. Bukan menjadi bulan di mana kami merasa terpenjara, terkurung di rumah. Tetapi kami dipaksa oleh Tuhan secara positif untuk membentuk keluarga yang semakin berkualitas. Di mana pembicaraan kami bukan hanya pembicaraan mengenai informasi-informasi yang kami lakukan setiap harinya, tetapi pembicaraan kami di meja makan, di tempat tidur, di ruang keluarga, menjadi pembicaraan yang sangat mengasihkan, dengan penuh tawa dan canda, dengan waktu yang berkualitas diisi dengan percakapan saling berbagi satu dengan yang lain, bicara tentang hati, bicara tentang perasaan, bicara tentang harga diri yang perlu terus dibangun. Berdoa biarlah Tuhan sendiri memberkati keluarga, memberkati bangsa dan negara, memberkati gereja, dan akhirnya Tuhan juga memberkati dunia ini. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.